Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan saya Usman dalam channel Usman Onggi. Baiklah, di kesempatan yang baik ini kami kembali akan berbagi informasi terbaru seputar rekrutmen P3K Guru, dimana di video kali ini kami khusus akan membagikan dua berita penting yang harus rekan-rekan guru honor ketahui terkait dengan rekrutmen P3K Guru. Oleh karena itu silahkan simak video sampai selesai, dan seperti biasa, bagi rekan-rekan yang baru pertama kali menemukan channel ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap kami mengupdate info-info terbaru seputar rekrutmen P3K Guru, rekan-rekan yang pertama kali mendapatkan notifikasinya. Oke, terima kasih. Langsung saja terkait dengan informasi atau berita yang pertama yang akan kami sampaikan di sini, teman-teman. Itu di BKN, di postingan terbaru Instagram resmi BKN itu memposting terkait dengan berita kembali beredar surat pengangkatan guru honorer untuk kebutuhan ASN tahun 2022 yang mencatut nama pejabat BKN. Dengan ini Mimin, tentunya admin dari BKN ya, menyatakan bahwa surat tersebut adalah hoax, teman-teman. Jadi apabila sobat BKN menemukan surat seperti ini, mohon untuk diabaikan. Dan ini contoh suratnya, teman-teman, yaitu bernomor B-15M.01.00/2022. Jadi surat ini adalah hoax, teman-teman, terkait dengan pengangkatan guru honorer ya. Ini sudah diposting langsung di Instagram resmi BKN. Dan hal ini pun juga diberitakan di media jpnn.com terkait hal tersebut ya, yaitu beredar surat pengangkatan guru honorer usia 35 tahun ke atas jadi P3K Gempar, dan berita ini diinfokan Minggu 9 Januari 2022. Mana kalangan honorer gempar dengan adanya surat yang mengatasnamakan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB Cahyokumolo, di mana isi surat tersebut tentang pengangkatan guru honorer usia 35 tahun ke atas untuk mengisi formasi P3K 2021 yang kosong. Mencegah adanya korban dari surat yang mengatasnamakan menteri itu, PLT Kepala Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik Kemenpan RB, Pak Muhammad Afirus, memberikan klarifikasi. Ia menegaskan Kemenpan RB tidak pernah mengeluarkan surat tersebut. Surat tersebut palsu, tegasnya di Jakarta Minggu 9 Januari. Dalam surat yang beredar terdapat kop dan nomor surat menyerupai surat asli yang dikeluarkan Menpan RB. Surat palsu itu ditujukan kepada pejabat pembina kepegawaian pusat dan daerah, dan surat tersebut bernomor yang sudah kami bacakan tadi dan ditandatangani Menpan RB tertanggal 3 Januari 2022 dengan perihal pengangkatan guru honorer kebutuhan ASN 2022. Mana Pak Afirus mengungkapkan beberapa kali menemukan surat palsu serupa dengan kasus yang sama, yakni pengangkatan tenaga honorer. Di mana surat palsu kali ini tertulis bahwa masih ada kuota kosong pada seleksi CSN 2021 yang harus dipenuhi. Dengan adanya kekosongan ini, lanjutnya seolah Menpan RB memberikan kesempatan kepada guru yang berumur lebih dari 35 tahun untuk diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Tertulis juga bahwa rekomendasi pengangkatan ini ditindaklanjuti oleh BKN Pusat. Dalam surat tersebut juga tercantum untuk melakukan konfirmasi kebagian pengadaan dan pengangkatan PNS BKN Pusat atas nama Dr. Andes Satya Pratama SOS, dengan nomor WhatsApp-nya dicantumkan, teman-teman. Dalam surat tersebut terdapat waktu dan tempat yang tertulis dalam surat tersebut, yakni Selasa 3 Januari 2022 pukul 9 waktu Indonesia Barat, bertempat di ruang rapat Komisi 10 DPR Senayan, Jakarta, untuk pengangkatan tenaga honorer umur 35 tahun ke atas. Mana Pak Afirus mengatakan jika ada surat yang dikeluarkan instansi pemerintah, masyarakat perlu melihatnya secara jeli, mulai dari penulisan isi surat yang harus sesuai pedoman umum ejaan bahasa Indonesia, kepanjangan dari nama lembaga atau menteri yang harus benar, dan juga kerapian penulisan. Bahkan dalam surat tersebut salah menuliskan kepanjangan Menpan RB, tertulis Menteri Aparatur Sipil Negara dan Reformasi. Jelasnya, dia mengimbau kepada masyarakat untuk berhati-hati jika mendapatkan informasi terkait pengangkatan ASN dan mengonfirmasikan kebenarannya kepada Kemenpan RB jika menemukan hal serupa. Jadi surat ini adalah hoax, teman-teman, terkait dengan pengangkatan untuk guru honorer. Kemudian berita yang kedua yang penting harus teman-teman ketahui bagi rekan-rekan guru honorer yang P3K tahap 1
Sesuai dengan surat BKN untuk penetapan NIP P3K yang sudah dijadwalkan sebelumnya, bahwasanya untuk tanggal 10 Januari itu adalah hari terakhir bagi rekan-rekan yang sudah dijadwalkan tentunya untuk pengisian daftar riwayat hidup di sscsnbkn.go.id. Dan ini juga diberitakan di media gpn.com yang berjudul tulisan "Jika ada di DRH calon P3K guru bikin bingung, ini penjelasan BKN". Pengisian daftar riwayat hidup DRH para calon P3K guru tahap 1 akan ditutup Senin 10 Januari 2021. Namun sampai hari ini kendala pengisian DRH calon P3K guru tahap 1 masih terjadi. Para guru honor bingung mengisi daftar riwayat pekerjaan di DRH yang terdapat pada SSCSN BKN, terutama bagi guru honor yang tidak pernah pindah tempat kerja. Kami bingung apakah daftar riwayat pekerjaan tetap diisi sementara kami bekerja 17 tahun di sekolah yang sama, kata Ketua Forum Honorer K2 DKI Jakarta, Bu Nurbaiti kepada gpnn.com Minggu 9 Januari 2022. Dia mengungkapkan bukan hanya dirinya yang bingung, banyak guru honorer di DKI Jakarta bingung dengan isian daftar riwayat pekerjaan sebab ada tulisannya jika ada. Di pemahaman mereka yang disebut riwayat pekerjaan itu bila pernah beberapa kali pindah sekolah. Kemudian, ini banyak yang mengira mau dikosongkan saja daftar riwayat pekerjaannya, ucapnya. Mengenai masalah tersebut, Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Sinka BKN Pak Suharmen yang dihubungi gpnn.com secara terpisah mengungkapkan daftar riwayat pekerjaan harus tetap diisi oleh guru honorer sebagai calon P3K, tidak boleh dikosongkan oleh calon P3K. Selama ini yang bersangkutan hanya terdaftar di sekolahnya, datanya tidak pernah ada di BKN yang memang diberikan kewenangan oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2012 untuk menerbitkan nomor induk ASN, baik PNS maupun P3K, terangnya. Dia mengingatkan seluruh guru honorer yang lulus P3K tahap 1 untuk segera mengisi DRH di akun SSCSN, dan pengisian daerah itu untuk mendapatkan NIP P3K. Kalau yang bersangkutan tidak mengisi, sama artinya tidak pernah mengajukan diri untuk diangkat menjadi P3K. Ingat, batas waktu pengisian DRH masih 10 Januari 2021 pungkasnya. Nah, terkait dengan untuk pemberkasan ataupun penetapan P3K, kami sarankan rekan-rekan sekalian itu selalu melihat juga di portal resmi setiap instansi daerah, teman-teman. Ikuti saja arahan dari setiap BKD maupun BKPSDM. Kalau perlu langsung saja tanyakan ke kantor BKD-nya maupun ke BKPSDM-nya terkait apa saja yang harus teman-teman persiapkan atau yang harus diisi terkait dengan pekerjaan tadi untuk di akun SSCSN terkait dengan pengisian DRH. Dan juga jangan lupa selalu melihat atau membaca panduan atau juknis dari pengisian DRH tersebut. Oke, itulah informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.